Baik, selamat sore semuanya. Selamat datang di kuliah Biologi Molekuler bersama saya dengan judul virus dan hal-hal kecil yang mungkin menarik yang ada di dalam kehidupan. Gayanya gitu ya. Kalau fotonya ya terpaksa saya harus cerita ya. Foto ini tidak diambil di Akita, seharusnya itu ada di Akita, cuman saya ngambilnya di Kobe di tempat saya sekolah dulu. Di Lalahe ada, jadi saya potret aja. Oke, jadi meskipun ini kuliah nomor berapa saya lupa, nomor 7 atau nomor 6. Tapi saya perlu mengingatkan bahwa ini adalah kuliah dengan tim teaching. Saya nomor 7 ya di antara Bapak Ibu yang lainnya. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa kuliah ini mempunyai tujuan. Ya, tujuannya itu poin 34 sesuai dengan RPKPS. Jadi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk pengembangan dan riset bidang kefarmasian dan seterusnya. Agak panjang memang ya. Jadi intinya adalah untuk iptek. Dan kalau itu kita pecah sedikit, itu menjadi 4 CPMK, jadi pembelajaran mata kuliah yang mana saya itu yang nomor 2. Jadi ya ada variasi genetik, virus, dan sebagainya, karena dulu saya belajar tentang itu ketika saya S3. Bukannya saya tidak belajar mengenai ini ya, maaf nih, aduh raketo, lari kemana ya, ini ya. Itu enggak ya, tapi saya yang nomor 2 aja. Oke, lalu ada 14 pertemuan di sini yang mana saya nomor 7. Jadi tadi sebenarnya kalau judulnya di RPKPS itu judul resminya adalah mekanisme infeksi virus dan transformasi genetik. Cuman saya biasanya judulnya nggak saya samain. Ya cuman ya istilahnya ya kalian tahu isinya akan sama. Tapi kalau judul mah kita bedain dikit nggak apa-apa. Ya ada pengenalan biologi molekuler, terus ada replikasi, mutagenesis dan sebagainya karena semua pasti akan mulai dari sana. Nanti salah satunya belajar tentang virus karena virus juga isinya tentang materi genetik. Lalu jangan lupa ya, kuliah itu ya ada 2 fungsi ya kuliah ya. Yang satu mencari ilmu, yang satu mencari nilai. Terima kasih ya Mbak Mas. Ya, karena memang iya ya, sama kayak kerja. Kerja itu mencari apa? Uang ya, ya itu juga sama ya, amal dan uang. Kalau enggak ya ngapain kerja gitu kan, itu salah satunya. Jadi ini ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya. Jadi sesuai CPMK-nya misalnya kalau dari saya pegang UTS berarti rasio persentase nilai dari saya itu ada 12,5% di UTS dan sebagainya. Dan karena kalian tuh kuliah di era modern sehingga akan ada yang namanya project studi kasus dengan beban minimal 50%. Ini sangat diuntungkan untuk teman-teman semua karena istilahnya kayak prinsip ekonomi itu loh. Dengan usaha sesedikit-sedikitnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya, yaitu tidak dijumpai di 20 tahun yang lalu karena cuma ada UTS dan UAS. Jadi kalau sudah zong di UTS, ya daftar aja untuk semester tahun depan. Nah, kalau yang sekarang, syukurlah kalian diuntungkan. Cuman memang ada beberapa dari kami yang tidak menganggap remeh nilai tugas. Jadi ada yang nilainya juga beneran, jadi bukan berarti terus ditumpuk, nilainya terus 100. Ya, jadi kalian juga harus tetap mengusahakan yang paling optimal dari sini. Oke, kita mulai aja. Jadi krisis yang kita hadapi, kalau nggak salah itu 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun ya? Ya, 5 tahun yang lalu ya. Kita semua itu berakibat pada suatu entitas yang akhirnya disequence paling banyak. Jadi mungkin sebelum ini bukan virus ini, virus COVID-19, tapi ternyata dia datang, dia bikin masalah, dia meninggalkan masalah. Nah, salah satu hasil dari umat manusia yang pernah dilakukan adalah sequence. Kita men-sequence banyak sekali ya dari virus COVID-19. Enggak cuma sequence, kalau dari screenshot ini ya, 150.000 artikel ilmiah, mungkin di sini mungkin lebih ke artikel ilmiah. Ya, itu bisa dibaca semua. Dan 17 juta sequence genom. Jadi kayaknya dulu itu kalau waktu itu ya, itu hampir tiap hari kalau kita refresh halaman database untuk penyedia COVID-19 ini, itu selalu memperbarui. Gitu ya. Jadi informasi yang datang di hari Senin misalnya ya, nanti hari Rabu ada paper yang publish itu, ada yang menyanggah, ternyata ada yang lebih baru lagi. Makanya waktu itu kan cepat sekali berubahnya. Ada yang Delta ya, kita waktu itu tahun berapa ya, 4 tahun lalu ya, kita ada yang Delta itu sampai kampus ini, itu isinya daun semua. Kan tidak ada yang datang.
Ya, hanya beberapa, beneran daun semua. Jadi ya kalau ada sin-sin musim gugur itu, ya itu beneran ya. Kalau di farmasi itu, saya pernah merasakan yang itu. Oke, nah. Lalu kalau kita ngomongin soal virus kembali ya, teman-teman bisa lihat di sini, ada 3 golongan besar dalam kehidupan. Kalau untuk ngajar biosel biasanya saya fokus ke bebek warna kuning, ya, yang memuat kerajaan-kerajaan yang bernamakan prokariota. Ya, prokariota itu apa ya? Ada yang memiliki apa itu namanya pendapat prokariot sama eukariot bedanya apa? Coba Mbak, coba. Apa coba? Apa ya dong? Prokariot apa? Bantuin apa? Boleh ngajak teman yang Boleh. bantuin apa? Oh, bedanya di membran intinya, Pak. Gimana? Kalau yang eukariot itu dia yang punya membran inti. Kalau yang prokariot dia yang nggak punya. Oke. Ya wes, sudah sederhana. Baik, ya. Jadi bedanya adalah membran intinya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pohon kehidupan ini ya dimulai dari mungkin miliaran tahun yang lalu. Ya, sebelah kiri adalah yang paling tua. Jadi ini adalah bolo-bolo yang paling tua, proteobakter dan sebagainya. Lalu diikuti ya, memecah ratusan juta tahun kemudian menjadi saudaranya yang lain yang hobinya hidup di tempat-tempat yang susah. Ya, ini jalan ninjanya agak lain merah itu. Lalu setelah mungkin 1 miliar tahun dan sebagainya, mulailah ada kecenderungan untuk berserikat, kira-kira gitu. Sel-sel uniseluler itu, ayo kita bergerombol. Ayo kita bikin sistem kita menjadi lebih rumit, agar supaya kita menjadi kehidupan yang lebih kompleks. Manusia nggak ada di sini, ya, nggak tahu kita manusia mau ditaruh mana. Tapi di situ ada animals. Ini kalau saya berikan kuliah ini ke kelas yang lain, animals di sini sebenarnya human itu bisa masuk animals kalau kita hidup berdasarkan aturan binatang. Ya, gitulah. Makanya itu yang membedakan kita dengan animals karena kita hidup dengan aturan, sementara animals, hewan itu tidak hidup dengan aturan. Sak geleme dhewe lihat kucing kantin itu, ya kalau ngantuk dia pokoknya tidur di lantai. Gitu ya. Kalau manusia ngantuk kan cari tempat tidur yang paling enggak ketahuan orang-orang kantin, misalnya seperti itu. Oke. Ya, jadi maaf. Begitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat virusnya tuh enggak ada di sini, gitu. Virus tidak termasuk di dalam tree of life. Why? Itu ada beberapa cerita kenapa virus nggak ada di sini. Nah, virus merupakan kalau menurut definisi virus itu adalah parasit seperti lagunya Gita Gutawa ya, parasit. Tapi interseluler, khusus dia membaca intraseluler yang obligat. Jadi yang fungsinya itu memang terbatas di fungsi-fungsi yang untuk bertahan hidup saja. Lalu kalau kita definisikan lagi, itu artinya bisa seperti ini. Jadi mengandung antara DNA atau RNA yang dikelilingi oleh selubung protein pelindung. Sesederhana itu kalau definisi sederhananya. Kalau untuk tebak-tebakan, nun sewu, ini virus apa ya? Ada yang mau nebak enggak? Tebak aja. Nggak usah difoto terus ditanyakan ke Google Lens. Ada yang mau mencoba? Virus hepatitis B. Ya. Ono kepeane kita ning sor, ya. Nah, itu jadi mahasiswa yang jeli itu seperti itu ya. Jadi saya berusaha untuk menaruh pustaka ya ini. Kalau ini seperti beberapa sudah hafal ya. Pustaka untuk tulisan itu biasanya saya taruh di bawah. Ya, jadi ini salah satunya. Karena cukup sulit mencari susunan dari HPV, jadi saya taruh di situ. Kenapa saya naruh HPV di sana? Ya karena waktu itu S3 saya, ya ini sudah pada tahu kalau itu ya. Ternyata sudah long time ago. Gitu. Itu tentang HPV. Dan nanti kita bisa lihat kenapa HPV kok yang dilalahi jodohnya sama saya. Untuk belajar ya.
untuk belajar. Saya nggak mau ketemu ini di kehidupan nyata. Saya cuma mau ketemu ini di lab aja. Oke, nah virus itu gimana ya? Virus itu memangsa seluruh bentuk kehidupan yang ada di dalam bumi ini. Jadi kalau menurut kuliahnya Pak Baltimore nih yang ada di bawah ini ada David Baltimore Lecture, itu ada di YouTube. Ya, jadi bapak pervirusan lah salah satunya. Kalau tidak salah beliau adalah Nobel laureat juga. Jadi menurut beliau kita tuh tidak bisa menghitung jumlah virus yang ada di planet. Maksudnya adalah ada berapa spesies sih gitu ya. Lalu cuma sebagian kecil dari mereka saja yang apa ya istilahnya bisa kita bedakan. Karena kadang mungkin ada yang saking kecilnya cukup sulit ya harus pakai mikroskop elektron bla bla bla. Ya, makanya pengelompokan virus itu nggak sama dengan pengelompokan yang itu loh. Kalau kalian dulu nulis apa namanya tulisan kingdom, apa praktikum yang lain tuh loh, apa ordo. Ya, itu ada yang lebih spesial lagi. Jadi sub-subnya lebih banyak. Lalu yang nomor 3 ini kalau belum pernah dengar yang kita sebut dengan virus raksasa ini, ya virus raksasa ini ternyata ditemukan tahun 2000-an awal, ya waktu itu di sebuah empang di Inggris. Ini ceritanya ini ya exaggeration ya, tapi memang beneran waktu itu di Inggris ya seorang ilmuwan kok nyoba nyampling di Jogangan lah kira-kira gitu empang. Ternyata kok dia menemukan sebuah entitas yang bentuknya bukan sel, tapi juga bukan virus. Tapi kalau disebut sel juga bukan karena itu propertinya punya virus. Tetapi kalau punya virus, dia materi genetiknya terlalu besar untuk sebuah virus. Jadi misalnya kalau kalian belajar COVID, misalnya sih berapa sih 10.000, mungkin 20.000 ya, base pair, atau mungkin virus HBV itu cuma 3.200 base pair. Ya itu kecilnya amit-amit. Nah, sementara giant virus itu bisa sampai jutaan base pair. Sementara beberapa gennya itu ada yang gen metabolisme, padahal kita tahu virus itu tidak melakukan metabolisme. Gitu ya, jadi itu cukup mengherankan. Dan ternyata giant virus ini punya apa ya? Merupakan target mangsa dari virus-virus yang lebih kecil. Jadi virus itu bahkan ada yang makan virus ya, pager apa itu namanya? Virus bahasa apa? Pager makan pager. Itulah aku lupa ya. Jeruk makan jeruk, masya Allah ya. Kok pager makan pager? Sorry maaf ya. Oke lanjut. Nah klasifikasinya itu, jadi sebelum saya klasifikasikan, jadi virus itu cuma bisa hidup di dalam sel intraselular only. Ya, jadi mereka itu mau nggak mau gimana caranya mereka harus masuk ke dalam sel kan ya, karena mereka beredar di luar. Kayak contoh 5 tahun yang lalu ketika kita kemasukan ini ya COVID-19 misalnya, kan itu dari luar. Nah, mereka harus menemukan cara untuk masuk ke dalam. Tapi mereka telah melakukannya selama mungkin ratusan juta tahun. Jadi enggak asal masuk gitu ya, ayo charge, enggak. Kita harus punya rencana-rencana tertentu. Dan menurut Pak Baltimore, karena memang ada banyak cara untuk klasifikasi, cuman paling enak itu punyanya Pak Baltimore. Jadi ada 7 kelas yang dibuat sejak tahun 70-an. Jadi pertamanya itu cuma 6, lalu direvisi menjadi 7. Ini adalah gambar secara umum dan secara khususnya seperti ini. Wah, ini agak panjang. Jadi kelas pertama itu virus yang isinya double strand DNA. Mungkin nggak terlalu jelas di sini ya. Double strand DNA. Lalu yang kedua itu adalah single strand DNA. Ya, jadi kelas 1 itu double strand, kelas 2 single strand DNA. Yang kelas 3 itu double strand RNA. Ada ternyata virus yang double strand RNA. Yang nomor 4 ini adalah virus yang memiliki materi genetik single strand RNA yang sense-nya positif. Kan ada ya sense dan anti-sense ya, yang ya minimal lah ya. Kalau untuk tahu-tahuan nah, ya DNA itu ada sense dan anti-sense. Lalu yang nomor 5 dan 6, nomor 5 itu juga single strand DNA namun dia negatif. Jadi istilahnya langsung pakai. Langsung ready berfungsi sebagai mRNA untuk produksi protein-protein atau misalnya tadi ya kalau kita produksi mobil itu ya produksi bempernya, lampunya, bodinya dan sebagainya. Nomor 6 ini mulai unik. Nomor 6 ini single strand RNA positif dengan bantuan enzim reverse transcriptase. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa RNA itu akan dirubah menjadi DNA. Jadi bentuk aktifnya adalah double strand DNA. Kalau yang ini kira-kira teman-teman
perso nggak? Perso itu apa ya bahasa Jawanya? Tahu nggak? Contohnya apa yang ini? Ada yang mau? Ben kerungu? Adakah? Siapa? Kayak aku tadi mendengar. Kata coba aku ke belakang. Tadi aku mendengar dari sebelah sini kayaknya. Kemungkinan itu salah satu contohnya virus HIV, itu salah satu jenis virus retrovirus seperti itu. Oke, terima kasih matur nuwun ya. Retrovirus ya, ini kita sebut sebagai retrovirus. Contohnya HIV itu benar sekali. Salah satu contoh yang paling terkenal ya. Yang mana ketika sudah terinfeksi, kita harus minum obat sepanjang hidup kita. Dan besar kemungkinan resisten, lalu kita harus ganti obat. Dan kadang resistennya itu kita kan nggak tahu. Jadi sudah lewat fase, gitu baru ketahuan ternyata obatnya itu tidak manjur. Jadi kita harus segera ganti padahal mungkin ada fase-fase yang sudah terlambat. HIV ya karena ini nomor 6 dan nomor 7 nanti adalah dua contoh yang paling saya hafal. Karena dulu zaman kuliah itu waktu saya S3 teman saya itu ngelakoni ini di lab. Gitu. Jadi ya ketika dia bolak-balik presentasi akhirnya saya ikut hafal. Gitu kan. Oh HIV ini gitu ya. Terus ada pasien yang ternyata sembuh dari HIV. Kalau tidak salah sekarang ada, saya lupa, kalau tidak salah 3 atau 4 yang fully recover dari infeksi HIV dan rata-rata itu recovernya adalah transplantasi sumsum tulang belakang. Gitu ya. Jadi dia ditransplantasi, ternyata yang baru itu mungkin tidak punya reseptor yang dibutuhkan oleh HIV untuk nemplok ke sel-sel pertahanan. Nah, jadinya malah dia sembuh. Jadi sembuhnya itu kalau pervirusan itu ya kayak COVID kemarin itu di bawah threshold. Ya udah, inget nggak nilai CT? Ya itu waktu itu zaman itu CT-mu piro? 11, nggak boleh berangkat. Ya nggak? CT-mu 16, itu nggak boleh berangkat misalnya. Itu tanda bahwa di mesin itu untuk mendapatkan nilai threshold itu cepat banget. Berarti kan tandanya banyak. Ya kita bisa menghitung dengan kelihatan lah. Oh ini warnanya misalnya butek banget. Sedangkan kalau yang agak bening, misalnya dengan kita analogi ya, ini belum tentu banyak. Jadi perlu waktu untuk mencapai nilai threshold. Oke, yang nomor 7 ini adalah HBV, ya, yang paling panjang jalan hidupnya, berliku, melelahkan, gitu ya. Kita lihat, dia double strand DNA, sama kayak nomor 1. Tetapi dia punya reverse transcriptase di sini. Buat apa? Gitu kan. Ini selalu saya tanyakan ya di forum-forum yang lain, di tahun-tahun sebelumnya juga di kelas yang lain. Kok iso ngopo kowe? Kalian kenapa butuh reverse transcriptase padahal bentukmu itu sudah double strand DNA. Ya, jadi yang kita anggap itu bukan makhluk hidup, ternyata dia punya mekanisme untuk bertahan hidup. Wagu ya, kontradiktif nggak sih gitu loh. Bukan makhluk hidup tapi kok punya mekanisme untuk bertahan hidup. Salah satu caranya adalah ini. Jadi dia itu punya double strand DNA yang mana nanti digunakan untuk membuat double strand DNA lagi di masa hidupnya. Saya nggak tahu apakah kali ini saya akan punya slide-nya. Cuman yang bisa saya ceritakan, ketika dia infeksi, bentuk double strand DNA-nya itu adalah bentuk yang tidak sempurna. Kalau tidak salah namanya RC DNA relax ya, DNA relax, sirkular yang relax. Jadi yang di dalam, sense yang di dalam itu cuma separuh. Analogikan seperti logo copyright. Tahu ya, C itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang tengah itu bolong, nggak komplit. Jadi dia butuh proses gitu ya, agar dia bisa komplit. Nah itu nanti baru menjadi bentukan DNA lain yang kita sebut sebagai covalently close circular. Jadi CCC DNA. Itu mungkin kalau untuk kelas saya yakin nggak pernah dengar. Gitu ya. Opo toh Pak CCC DNA misalnya gitu. Jadi CCC DNA ini seperti DNA mini karena cuma 3.200 base pair. Itu masuk ke dalam nukleus dan dia berfungsi sebagai kerajaan kecil. Ya kalau di Italia itu ya Italia terus dalamnya misalnya ada Vatikan lah kira-kira. Independen satu sama lain. Gitu. Nah, disitulah dia berfungsi sebagai cetak biru untuk protein-protein yang lainnya.
Ya, aku paling hafal sing ngene to. Lah iyalah ya, ini kuliahku dulu. Ya, sampai ngelotok belajar ini. Nah, di situ pun kita masih belum tahu, ya toh, double strand DNA-nya buat apa, Pak? Nah, jadi salah satu waktu ketika dia bikin mRNA, itu dia bikin mRNA penuh. Jadi istilahnya kalau 3200 dia bikinin mRNA semua, utuhan gitu. Kita sebut sebagai genomic RNA. Sementara ada yang mungkin 100, ada yang 500, saya tidak terlalu ingat detailnya ya, tapi ada yang bentukan penuh. Nah, bentukan penuh itu baru nanti ketika mau dibungkus untuk istilahnya assembly ya, kalau di virus itu bikin bumper dan sebagainya, itu baru nanti dirubah menjadi double strand DNA dengan bantuan reverse transcriptase. Jadi kerjanya itu cukup telat ada di belakang. Dan kalau di waktu saya belajar dulu, virus yang masuk itu, kalau saya bilang tadi ya, dia independen terhadap genom kita. Dia sendirian, dia di luar ngambang-ngambang sendirian gitu. Makanya proses removing cccDNA itu salah satu target untuk menyembuhkan penyakit hepatitis B. Tapi ternyata baru-baru ini, ya kalau Mas dan Mbak membaca diagramnya besok, misalnya assignment-nya, itu ternyata enggak. Jadi dia enggak melulu mengambang apa ya tadi independen satu sama lain, tapi ternyata ada yang mengindikasikan bahwa dia itu integrasi juga, mirip dengan HIV. HIV kan kalau masuk juga integrasi. Jadi ternyata ilmu itu berkembang dalam waktu misalnya 5-6 tahun, menyatakan bahwa ternyata sekarang itu pendapatnya lebih condong ke masuk ke dalam genom kita. Wow, gitu kan ya. Itu ilmu baru kalau untuk saya, misalnya sebagai salah satu pembaca setia HBV chapter sekian ya gitulah ya. Oke. Ya, ini adalah contoh yang nomor 7 jadi. Jadi cukup panjang hidupnya padahal genomnya itu kecil sekali, cuma 3.200. HIV itu 10 ribuan kalau tidak salah. Influenza itu juga mungkin di atas itu. Jadi HBV ini termasuk yang paling kompak. Jadi kalau genanya itu saling overlap satu sama lain. Mungkin kalau di manusia mungkin jarang ya kita ada gen yang overlap. Cuman kalau di HBV ini beneran semuanya overlap. Bahkan ada satu gena yang itu dia rumahnya itu di dalam gena yang lain. Kalau nggak salah polimerase, terus X itu ada di dalam polimerase. Karena nggak ada tempat. Jadi itu mungkin salah satu strategi virus bertahan hidup. Buat sekecil-kecilnya, buat sederhananya, gitu ya. Terus buat rentan mutasi, supaya bolak-balik dihajar tuh masih ada yang hidup, dan sebagainya. Cuman, itu tadi, filosofinya loh, kue kan mati. Gitu loh. Kenapa kok kue kalian, si virus maksudnya ya, itu berusaha bertahan hidup. Itu mungkin food for thought untuk kelas hari ini. Kok mati tapi kok bertahan hidup, gitu ya. Oke. Oh, tidak nyambung. Ops. Maklum ya, hidup dengan teknologi. Oh, oke. Jadi ini adalah gambar dari hepatitis B. Kalau versi infeksiusnya kita namakan dengan DIN particle. Ini ada salah satu contoh ya. Itu ada diagram-diagramnya, kita pergi sejenak ke sebelah kanan. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah protein-protein yang digunakan untuk anchor apa ya? Untuk nemplek ya, untuk berkenalan dengan reseptor yang ada di dalam sel target. Kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak HBV itu targetnya sel apa? Ada yang pernah baca? HBV tadi namanya apa? Virus. Yang diserang itu sel apa berarti? Itu HIV. Ya, HIV menyerang sel imun. Polisi-polisinya. Apa Mbak? Maaf, mungkin biar kedengaran. Sel hati hepatosit. Oke. Ya, sel hati ya. Jadi kebanyakan yang hampir semua yang diincar adalah sel hati. Jadi S ini mengincar salah satu protein yang ada dalam sel hati. Lalu kita lihat bagian yang lain. Di sini ada yang namanya nih. Tadi copyright symbol ya, rcDNA ini kita lihat di sini. Itu nggak komplit double strand DNA-nya. Ini bentukan yang infeksius. Ya, dia menjaga bahwa dia tuh nggak mudah untuk di trace dengan bentuk yang tidak sempurna. Kita bisa lihat juga di sini ada protein pelindung utama core nih yang kuning dan DNA polymerase tadi yang ada di dalam sana. DNA polymerase itu juga mengandung RT di dalamnya. Nah, itu semua adalah DIN partikel dari hepatitis
B virus ini kecil sekali, gitu ya. Jadi kalau yang apa namanya versi galak kita namakan dengan Dane partikel. Mungkin tahun 70-an itu atau 80-an yang nemukan namanya Pak Dane. Gitu ya. Ini kita bisa lihat bentuknya tidak sempurna. Oke. Yang terakhir sebelum kita akhiri kuliah ya. Jadi jangan lupa untuk minggu depan mohon disimak namanya assignment. Oke, jadi ya, ini adalah tugas tadi seperti di CPMK tadi ya, tugas itu 50% sendiri. Jadi saya harapkan juga teman-teman mampu mengerjakan ini dengan baik. Jadi silakan pilih satu dari 7 kelas virus yang tadi ada di dalam kelas Baltimore. Silakan pilih satu virus yang kalian suka. Ya, yang mana? Tapi kan gini ya, namanya virus, milih yang suka, nanti milih yang namanya yang paling keren misalnya. Tapi ternyata database-nya nggak terlalu banyak. Nah, itu juga kalian harus memikirkan kan. Jadi nggak asal milih nama keren, tapi database-nya sedikit. Jadi kalian bisa melihat di database virus mana yang kira-kira cocok. Lalu ya, silakan rekam gitu ya. Rekam seolah-olah menjelaskan ke audiens seperti saya di depan ini, misalnya rekam. Cuman dengan beberapa caveat lah istilah itu. Jadi ada beberapa terms and condition. Ini saya dapatkan dari teman saya yang sekarang sedang sekolah. Saya pikir ini menarik. Jadi slide-nya cuma satu. Satu aja. Dan tidak ada animasi. Jadi beneran kayak, ya suka yang ini. Ya. Tidak ada animasi, ya mungkin langsung gambar-gambar seperti itu. Kalian hanya punya waktu 3 menit untuk menjelaskan. Audiensnya adalah masyarakat umum. Jadi kalian harus benar-benar mastering virusnya. Jadi makanya tadi nggak boleh milih yang aneh-aneh virusnya, nanti bingung dewe. Ya, jadi pilihlah mungkin yang database cukup banyak yang bisa dirancang. Okay. Terus topik to cover. Jadi virusnya apa, anatominya seperti apa, terus misalnya apakah dia berlaku jahat terhadap tubuh, ya, adakah pengobatannya. Okay. Jadi silakan, cuma 3 menit. Jadi ini targetnya adalah general public. Ini tantangan. Gitu ya. Jadi ini AI raiso nggarap iki. Ini beneran cuman pakai ini. Jadi gimana kalian harus istilahnya conveying the message untuk khalayak umum. Ya resolusi minimal ya, kan saya anak foto ya, saya nggak nerima 720p ya. Saya 1080 itu minimal, kalau bisa 4K saya senang. Ya, audio yang buruk nilai minus jauh. Jadi tolong audio harus yang bagus karena berkali-kali tugas ini video bagus tapi audio kemersek misalnya ya, atau kena angin, atau misalnya itu tahu kan kalau lagi kelompok HP-nya cuma satu di depan misalnya ya jadi yang sebelah kiri kanan tidak terdengar misalnya. Tapi kan ini tugas individual, jadi kalian harusnya bisa untuk belajar ngedit ini karena ini salah satu kemampuan masa depan itu adalah minimal ya bikin short video dengan audio yang baik. Lalu nanti diunggah ke YouTube, silakan unlisted boleh ya, lalu kirimkan linknya ke email saya. Oke, jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan. Dan sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan atau diskusi nanti monggo bisa email saya atau langsung datang atau janjian. Oke. Atau mungkin di sini mungkin saya punya waktu untuk ada yang ingin ditanyakan satu orang mungkin, monggo silahkan. Adakah? Kali-kali aja. Ada? Enggak, yowes. Ya kalau enggak ada sekarang, kalau sulitannya besok ya silahkan email saya ya. Nggih, gitu aja. Saya rasa waktunya sudah cukup. Seperti biasa saya selalu mengakhiri slide saya dengan yang ini. Jadi kalau kalian mendapati slide ada ini berarti itu coilan dari punya saya. Oke, gitu. Jadi ya dreams fade away when you wake up. Jadi terima kasih. Selamat sore semuanya. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.